لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita ketemu dalam kajian kitab Al-Muallimu Al-Awwal, guru pertama. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, seperti yang telah kita pelajari, kita kemarin ya di kajian lalu kita telah bahas satu karakter kembali, yaitu terkait dengan karakter seorang guru ataupun sifat seorang guru terhadap muridnya, yaitu hendaklah seorang guru punya sifat tawadhu terhadap anak muridnya. Karena dengan tawadhu itu seorang guru dapat lebih dekat dengan murid-muridnya, bisa bergaul lebih dekat dengan murid-muridnya. Dengan dia lebih dekat, tentunya murid-muridnya akan lebih nyaman terhadap sang guru. Kalau dia nyaman, tentunya tidak ada hal-hal yang dirahasiakan si murid terhadap seorang guru. Si murid juga dengan leluasa tanpa ada berat hati menceritakan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Guru dengan kasih sayangnya dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sang murid. Baik permasalahan dalam pelajaran ataupun pergaulan sekolah mereka ataupun permasalahan yang dia temui, didapati di dalam rumah tangganya ataupun di keluarganya. Semoga ya hal itu dia bisa diskusikan dengan sang guru. Nah, ini semua tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali seorang guru yang dekat dengan murid-muridnya. Dan seorang guru akan sulit dekat dengan murid-muridnya kecuali dia adalah seorang yang tawadhu, rendah hati, ya, senyum dengan murid-muridnya. Adapun guru yang sombong, merasa angkuh, merasa dia harus sangat dihormati, merasa dia adalah seorang guru, harus menjaga wibawa, harus menjaga levelnya terhadap murid supaya dia anggap kalau tidak nanti muridnya akan melunjak dengan dia, ya tentu ini tidak benar, ikhwah. Karena dengan sombongnya sang guru, munculnya angka-angkuhan seorang guru, menganggap dia tinggi dibandingkan yang lainnya, hal ini akan membuat gap yang besar, jarak yang besar antara seorang guru dengan murid. Kalau sudah seperti ini, murid tidak akan nyaman bersama sang guru. Ya, murid tidak akan pernah nyaman bersama sang guru. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kita masuk kepada sifat berikutnya, yaitu asy-syaja'ah.
pemberani. Seorang guru tentunya hendaklah dia seorang yang memiliki karakter pemberani. Ya. Waqad yastaghribul katsiruna hadzal unwan. Mungkin banyak yang merasa janggal dengan judul ini, yaitu guru hendaklah seorang pemberani. Mungkin ada hal-hal yang ganjal, yang aneh, yang ganjal, yang janggal. Waqad yaqulu qailun ma dakhala syaja'atu fit ta'lim. Mungkin ada yang mengatakan, apa hubungannya antara keberanian dengan seorang guru? Apa hubungan keberanian dengan sebuah pendidikan? Fadlan 'anil muallim, apalagi terkait dengan guru, apa hubungannya? Naqulu asy-syaja'atul lati narmi ilaiha hiya syaja'atul adabiyah. Kita katakan bahwasanya berani, sifat berani yang kita maksud adalah berani yang terkait dengan adab. Keberanian yang terkait dengan adab, dengan moral. Kama yahlu likatsirina ayyusammiha bihadzal ism. Sebagaimana banyak yang menamakan istilah pemberani ini dengan nama tersebut. Wala masyahatu fil istilah, tentunya di sini kita tidak akan membicarakan makna istilah. Fa amma syaja'atul lati yadhhabu dhihnu ilaiha 'indama nasma'u hadhil kalimati li awwalil wahlah. Adapun berani yang dapat kita fahami spontan ketika mendengar kata-kata berani, ya. Saya ulangi, adapun makna berani yang bisa kita pahami secara spontan di saat kita mendengar kalimat berani tersebut. Faqad kana nabiyyukum salawatullahi wassalamu alaihi. Sungguh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam asyja'un nas, beliau adalah orang yang paling pemberani. Hatta inna ba'dhas sahabati ridwanullahi alaihim kanu yahtamuna wa yaludhuna bihi idza ishtaddat rahal harb li syaja'atihi alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian sahabat ada yang berlindung di belakang beliau di saat perang sudah sangat berkecamuk, ya. Di saat pertempuran sedang berkecamuk, dua pasukan bertemu dan berkecamuknya peperangan sangat dahsyat. Para sahabat bahkan sebagai para sahabat ada yang berlindung di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan beraninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itulah berani yang kita fahami di saat kita mendengar kata-kata ini, yaitu seorang pemberani ketika mereka berperang, mereka akan menusuk ke jantung, ke tengah-tengah pasukan, ya, dia menebas kiri dan kanan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jika itulah yang dikatakan seorang pemberani, maka Rasulullah adalah orang yang paling berani di antara manusia-manusia yang lain. Namun ikhwah, wa amma syaja'atul maqsudatu huna, namun bukan itu maksud berani, ya, bukan itu maksud berani yang kita sebut dalam pembahasan ini, ya, bukan itu maksud kalimat berani yang akan kita bahas. Hiya syaja'atul kalim. Yang dimaksud berani di sini adalah berani mengucapkan sebuah kalimat. Apa maksudnya? Wal i'tirafu bil khata'i wal qusurul basyari, yaitu berani mengucapkan, berani memberikan statement, pernyataan pengakuan salah dan kekurangan manusia. Dengan artian berani di sini, kalau ada di antara kita memang benar salah, akui kalau dia salah. Seorang guru, ya, seorang guru pastilah suatu saat dia akan terjadi ketergelinciran, kesalahan ketika ada orang lain mengingatkan akan kesalahan tersebut. Bahkan ketika ada murid yang mengingatkan kesalahan tersebut, maka seorang guru harus berani mengakui bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan.
harus berani mengakui itu sebuah kesalahan. Demikian ikhwah, dia tidak boleh cari alasan, pembenaran, tidak boleh ikhwah. Itulah yang dimaksud pemberani yang sedang dibahas ini. Berani yang memang harus ada pada diri seorang guru. Wa qusul basyari, dikarenakan kesalahan yang namanya manusiawi, kesalahan manusiawi. Wa hadza la yakadu yuslimu minhu ahadun, di mana kesalahan manusiawi kemudian atau kesalahan pendapat atau kesalahan apa saja itu pasti terjadi pada setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa terluput dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini memang ikhwah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Namun yang sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita lihat antara kesalahan dengan taubat, berarti kan ini dosa. Karena kalau ada kesalahan yang dia tidak dosa, nggak perlu taubat. Seperti kita misalnya, kita masuk ke tempat toilet umum rupanya salah masuk. Kita masuk ke toiletnya perempuan misalnya, salah masuk. Nggak berdosa kalau nggak sengaja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Bahkan kalaupun memang tidak ada wanita di situ, tapi disediakan toilet perempuan, tapi wanita nggak ada, ya boleh kita masuk, belum digunakan. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ammat tadlisu wal jubnu wal jabanu wal muraghatu wa falaisat amron mahmudan. Adapun mengelabui, muncul rasa takut disalah-salahkan, atau mencari-cari dalih atas kesalahan yang dilakukan, atau cari-cari alasan, ya tentu ini bukan suatu hal yang dibenarkan. Cari-cari alasan pembenaran atas apa yang dia lakukan, demikian sehingga sudah jelas salah, dia ingin menutupi kesalahannya tersebut. Demikian ikhwah. Amron mahmudan, falaisat amron mahmudan. Ini bukan karakter yang baik. Ya, ketika kita sudah jelas salah, akuilah kesalahan kita. Siapapun yang memberitahukan kesalahan kita, ikhwah. Demikian, siapapun dia. Kita harus terima itu, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Karena itu sebuah kesalahan. Dan akuilah kesalahan kita itu. Jadi sudah salah tapi cari-cari alasan, bahkan cari pembenaran bahwasanya itu sebenarnya enggak salah, tapi hanya salah persepsi, macam-macam ikhwah. Tentu hal ini tidak dibenarkan. Wa yuhsinul bil muallimi ayyan anhu, hendaklah seorang muallim, seorang guru, seorang pendidik menjauhkan dirinya dari sifat seperti ini. Ya, maksudnya sifat tidak berani mengakui kesalahan. Wala'alla suratu tattadihu ba'da ta'ammulil amtsilah. Mungkin bentuknya lebih jelas lagi ketika kita berikan contoh. An Abi Rafi' bin Khadijin radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wa hum yu'abbarun wa hum ya'burun an-nakhlah. Mereka dalam berkebun kurma melakukan kawin silang. Ya, melakukan kawin silang. Jadi ikhwah, kurma yang sudah keluar putih bunganya, maka diambillah sari jantannya dan ditaburkan di putih bunganya itu. Ya. Memang sengaja pembuahan sengaja. Tidak dibiarkan begitu saja putih itu datang sendiri ke bunga-bunganya. Ya, tentu hal ini akan membuat pembuahan terhadap bunga-bunga calon buah tersebut akan menjadi sangat sedikit. Demikian. Dikarenakan penduduk kota Madinah adalah orang yang pengalaman dalam berkebun kurma, mereka lakukan itu sehingga hasilnya banyak. Ya.
kanu wahum ya'buruna nakhlah. Yaquluna yalhaquna nakhlah. Atau mereka sebut dengan kawin silang. Kawin silang, melakukan kawin silang terhadap kurma, pohon kurma. Faqala ma tasna'un? Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama masuk ke Madinah, beliau menaburkan putik jantannya ke putik sari yang betina. Rasulullah tanya, kalian sedang apa? Kunna nasna'uhu. Qalu nasna'uhu. Kami katakan ya kami melakukan ini, ya, menaburkan putik bunga ini. Qala la'allakum law lam taf'alu kana khairan lakum. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian enggak lakukan, itu tentu lebih baik. Artinya kita tidak perlu mengawin silang kan, mengambil serbuk jantan kemudian ditaburkan di putik sari, tidak perlu, biarkan aja alami. Demikian. Kata beliau, semoga ini lebih baik untuk kalian. Kemudian ikhwah, fataraku, karena itu merupakan ucapan Rasulullah, fataraku, akhirnya mereka tidak lakukan. Fanafadat, akhirnya akibatnya ikhwah, karena mereka tidak lagi melakukan kawin silang. Fanafadat, akhirnya produksi hasil panen kurma anjlok drastis. Kemudian qala fadzakaru dzalika lahu. Lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, lantas para sahabat menceritakan, ya Rasulullah, kami sudah melakukan apa yang Anda sarankan, tapi lihat hasilnya seperti ini. Hasil panen kurma sangat sedikit ya Rasulullah. Begitulah bahasanya ikhwan. Lebih kurang begitu. Gimana ya Rasulullah? Anda yang suruh, tapi akibatnya seperti ini. Hasil panen kurma, buah kurma sangat anjlok. Faqal, lantas Nabi SAW memberikan tanggapan, innama ana basyarun. Aku itu hanyalah seorang manusia. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhuhu bihi. Kalau aku perintahkan kalian sesuatu yang terkait dengan agama kalian, maka ambillah itu, jangan tinggalkan. Wa idza amartuka bi syai'in min ra'yi, apabila aku memerintahkan kalian sesuatu dari akalku, dari pendapatku, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku itu hanyalah seorang manusia yang bisa salah. Wa fi ba'dur riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu sebenarnya lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Demikian ikhwan. Jadi kalau masalah masalah bagaimana agar panen kurma itu tinggi, setiap kali panennya melimpah ruah, itu bagaimana? Itu para sahabat yang lebih tahu dibandingkan Rasulullah SAW. Karena kegiatan mereka ini, berkebun kurma ini sudah mereka lakukan turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Jadi mereka sudah punya pengalaman yang luar biasa tentang berkebun kurma. Rasulullah tidak pernah. Namun ketika beliau memberi ide, ya semoga dibiarkan natural saja, tidak apa-apa, semoga itu lebih baik. Ternyata membuat hasil panen kurma pada waktu itu sangat anjlok. Lantas Rasulullah pun mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi ikhwah, dari sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengetahui ilmu agama. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu yang mana ini yang bisa mengangkat level seseorang, peringkat seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada peringkat yang lebih tinggi. Ilmu yang mana ikhwah? Tentunya ilmu agama. Karena kalau kita katakan semua ilmu, nah sekarang para sahabat lebih faham, lebih punya ilmu tentang masalah berkebun kurma ketimbang Rasulullah.
Lantas mana yang lebih mulia? Para sahabat atau Rasulullah? Rasulullah dengan tegas mengatakan antum a'lamu bi umur dunyakum, kalian lebih faham tentang masalah dunia kalian ketimbang aku. Sekarang permasalahannya masalah-masalah dunia mana lebih faham? Lebih faham selain Rasulullah ketimbang Rasulullah? Jawabannya selain Rasulullah lebih faham. Kalau kita katakan bahwasanya mereka yang semakin alim maka semakin tinggi derajatnya, apakah berani kita katakan bahwasanya para sahabat khususnya para pekebun korma lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang Rasulullah karena Rasulullah nggak tahu? Tentu tidak. Inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, makanya ya para ulama berdalilkan dari hadis ini bahwasanya yang dimaksud yang akan diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang belajar dan mempelajari serta mengamalkan ilmu syariat, ilmu agama, dinul Islam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian ikhwah. Kita berikan contoh misalnya. Apa ya contohnya? HP. Seorang, kita sekarang punya HP. Kira-kira mana lebih paham tentang HP? Kita apa Rasulullah? Tentu jawabannya semua kita sepakat. Ya kita lebih tahu. Masing-masing kita punya HP, punya handphone, punya smartphone. Tentu lebih tahu ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pada zaman Rasulullah bahkan tidak ada satupun handphone. Berarti serendah-rendahnya pengetahuan kita tentang handphone itu masih lebih tinggi ketimbang Rasulullah. Pengetahuan beliau tentang handphone. Jadi bagaimana? Mana yang lebih tinggi derajatnya insya Allah? Kita yang tahu masalah handphone atau Rasulullah SAW yang tidak tahu sama sekali? Ya jawabannya ya tidak itu yang membuat seorang semakin tinggi derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kita lebih kalau apa namanya dengan alasan kita lebih tahu lantas derajat kita lebih tinggi dibanding Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Tentu tidak begitu kesimpulannya. Demikian ikhwah. Baik, kita kembali kepada kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat kaduan dari para sahabat di mana mereka di saat mereka melaksanakan pesan beliau untuk tidak melakukan menaburkan sari jantan tepung sari jantan jangan ditaburkan ke putik betina di pohon korma. Biarkan saja begitu saja secara natural. Ternyata ketika mereka lakukan anjlok pada tahun itu hasil panen korma. Sedikit sekali buahnya ketimbang yang sebelumnya. Maka para sahabat pun kembali. Ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan apa yang Anda titahkan. Tapi hasilnya Anda lihat sendiri bagaimana. Rasulullah SAW langsung mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian ketimbang aku. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa min siyaqil hadis yattadihu lana al-bashariyatul nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yakhda'u lil ahwali allati ta'taril basharu minan nisyan wal khata' wa ghair dzalik. Dari kisah hadis jelaslah bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia. Beliau mengalami kondisi seperti ini. Beliau tidak terlepas dari yang namanya kebiasaan manusia terkait dengan lupa atau salah dan lain-lainnya. Amma fi maqamit tasyri', adapun posisi beliau dia adalah orang yang meletakkan syariat, fala yajuzu alaihi dzalik. Maka tak boleh beliau lupa dalam masalah ini. Ya, kalau masalah dunia lain silakan, tapi kalau masalah syariat beliau tak boleh lupa. Naam, qad yahsulu minhu nisyanan fi maqamit tasyri'. Benar. Memang Rasulullah pernah mengalami lupa. Pernah lupa. Sementara posisinya sedang menetapkan sebuah syariat. Tapi beliau sayangnya lupa. Maka lika yusra'u li ummati. Namun perlu ketahui lupanya Rasulullah itu sekaligus mengajarkan kepada umatnya bagaimana kalau dia lupa. Contohnya seperti dia sedang salat. Kama sallama min raka'ataini fi sholati rubaiyah. Sebagaimana beliau pernah salam di rakaat yang kedua. Padahal salatnya 4 rakaat. Falamma akhbara ukhbira bidzalik. Ketika beliau diberitakan tentang salatnya, mengapa hanya 2 rakaat? Ya, ini juga kisah yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukharinya. Di mana Rasulullah SAW pada suatu hari
Salat yang 4 rakaat dia hanya 2 rakaat. Setelah salam ada seorang sahabat yang bernama Dzulyadaini. Dzulyadain yang panjangnya memang agak sedikit panjang tangannya. Ya, tangannya kalau diukur dengan tangan-tangan orang normal agak lebih panjang. Makanya para sahabat menjuluki dia adalah Dzulyadain, seorang yang memiliki tangan. Berkata Dzulyadain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku siratis salat amnasita. Apakah memang salat sudah dipendekkan menjadi 2 rakaat? Maksudnya ini kan ketika mukim ya, bukan ketika safar. Apakah salat yang 4 rakaat sudah dirubah menjadi 2 rakaat? Amnasita atau Anda lupa. Begitulah klarifikasi yang dilakukan oleh Dzulyadain. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat lain, seperti Umar, Abu Bakar, apa betul yang dikatakan Dzulyadain? Para sahabat membenarkan. Lantas apa yang beliau lakukan? Beliau bertakbir dan kemudian beliau menambah 2 rakaat. Kemudian baru beliau melakukan sujud sahwi. Demikian ikhwah. Tapi lanjutkan. Kama sallama min raka'ataini fi shalati rubaiyah. Sebagaimana beliau pernah salam pada rakaat kedua sementara salatnya 4 rakaat. Falamma ukhbira bidzalika, namun ketika beliau diberitahu tentang hal itu, qama wa ata bil baqi wasajada sajadatain lisyahwi. Ketika diberitahukan bahwasanya salatnya baru 2 rakaat, masih kurang 2 rakaat lagi, maka beliau pun langsung bangkit dan melaksanakan sisanya, ya. Dan melaksanakan sisanya. Demikian ikhwah. Setelah itu pun beliau melakukan sujud 2 kali dengan sujud sahwi. Wa mahallun basitun dzalika fi kutub wa mahallul basti dzalika fi kutubil usul. Masalah ini kita ada tercantum secara panjang lebar di buku-buku usul fikih. Alhasil anna Nabi sallam bayyana annahu basharun. Kesimpulannya bahwasanya Rasulullah mengatakan beliau adalah seorang manusia. Wa anna ra'yahu fil umur dunyawiyyati allati laisa fiha tasyri'. Adapun pendapat beliau yang terkait dengan urusan-urusan dunia yang bukan urusan penetapan syariat, qad yusibu wa qad yukhti. Bisa saja beliau benar dan bisa saja beliau salah. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam sabda beliau, antum a'lamu bil umur dunyakum, kalian lebih tahu dibandingkan urusan dunia. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian ketimbang aku. Apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, qala ulama, para ulama mengatakan, qauluhu min ra'i ay min amri dunya wa ma'ayishiha. Maksudnya kalau aku bicara melalui akalku ya dalam masalah dunia dan penghidupannya, la ala tasyri', yaitu tidak terkait dengan pensyariatan. Jadi ketika beliau katakan antum a'lamu bi umur dunyakum, kalian lebih tahu tentang masalah-masalah dunia kalian, maksudnya ya ikhwah, maksudnya kalau masalah pendapatku terkait dengan masalah-masalah duniawi ya, maka kalian lebih tahu dibandingkan aku. Tapi kalau masalah penetapan syariat enggak. Itu aku lebih tahu ketimbang kalian tentunya. Kemudian fa amma ma qalahu bi ijtihadihi wa ra'ahu syar'an yajibul 'amalu bihi. Adapun apa yang beliau ucapkan karena ijtihadnya dan beliau melihat itu sebuah pensyariatan, maka wajib untuk diamalkan. Walaysa min abarin nakhli min hadzan nau' bal min nau'il madhkur qablahu. Dan melakukan melakukan proses fertilisasi ataupun pengawin silangan korma itu tentunya bukan termasuk dalam permasalahan pensyariatan. Itu masalah-masalah dunia. Kemudian walau annana utna nazar ila siyaqil hadis marratan ukhra, kata beliau penulis, seandainya kita perhatikan kembali hadis yang telah kita bacakan tadi, fa innana la najidu fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawala ay yajla nafsi 'udhra indama ra'a hadra'i. Maka kita dapati Rasulullah sedikit pun
tidak ada mencari-cari alasan atas pendapatnya yang salah tersebut. Ya. Tak ada cari-cari alasan. Langsung aja beliau katakan, waduh berarti kalian lebih tahu tentang masalah dunia ketimbang aku. Jadi nggak ada, oh itu kan dikarenakan aku belum begini, aku baru datang dari Madinah, ya wajarlah kalau aku salah sedikit. Ini seperti pembenaran, ya, pembenaran. Rasulullah SAW langsung mengatakan bahwasanya ya kalau gitu kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian ketimbang aku. Dan Rasulullah SAW ketika jelas dia salah, ya, dalam masalah pendapat beliau tentang masalah keputusan dunia. Ketika beliau jelas salah, beliau apa yang beliau lakukan? Ya beliau mengakui kesalahan tersebut. Nah demikian. Wa ta'ala bina linanzur. Bal i'tarafa bi bashariyatihi. Bahkan beliau alhamdulillah. Bahkan beliau mengakui akan kesalahan beliau sebagai manusiawi, suatu hal yang manusiawi. Dan wa anna hadhil ahkam tajri al bashar, dan hal-hal seperti ini sering terjadi pada manusia. Wa ta'ala wa bina linanzur ila sahabati Rasulullah sallallahu linara kaifa tarassamu hadza nabihim alaihi afdhalus salati was taslim. Mari kita lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mengikuti jejak guru mereka sallallahu alaihi wasallam. Contohnya marahu Masyruk yang diriwayatkan oleh Masruq qala raqiba Umar bin Khattab mimbar Rasulullah SAW, bahwasanya Umar bin Khattab naik ke mimbar Rasulullah SAW faqala dan berkata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ma aktsarukum fi sadaqin nisa'i wa qad kana Rasulullah SAW ashabuhu wa sadaqatuhu was sadaqatu fima bainahum arba'umi'ati dirham. Wahai manusia, kalian terlalu suka meninggi-ninggikan mahar. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya memberikan mahar itu kurang dari 400 dirham. Jadi maksimalnya mereka memberikan mahar pada waktu itu maksimalnya 400 dirham. Jadi umumnya di bawah 400, ya 300, 250 dirham. Demikian ikhwan. Famaduna dzalik, ya, atau di bawah 400 dirham. Walau kana al-iktsaru fi dzalika taqwa 'indallahi aw karamah lam tasbaquhum ilaiha. Seandainya memberikan mahar-mahar yang mahal kepada seorang perempuan itu merupakan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka lebih dahulu melakukannya. Mengapa demikian? Karena dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dan dapat membuat mereka lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memperbanyak mahar. Jadi kata Umar bin Khattab, seandainya itu baik, tentu para sahabat-sahabat Rasulullah itu lebih dahulu memberikan mahar-mahar yang mahal, tapi ternyata mahar mereka tidak ada yang lebih daripada 400 dirham. Selanjutnya, fala a'rifunna ma zada rajulun fi sadaqil mar'atin ala arba'umi'ati dirhamin. Sejak saat ini jangan sampai aku mendengar ada seorang wanita, ada seorang laki-laki menambah maharnya lebih daripada 400 dirham. Qal, lantas summa nazala fa'taradathul mar'ah min Quraisyin. Ketika beliau turun mimbar, langsung dia didatangi oleh seorang wanita dari suku Quraisy. Faqalat, wanita ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Berarti waktu itu Umar sudah menjabat sebagai khalifah. Karena panggilannya sudah dikatakan ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, nahaitan nasa ayyazidu fi mahrin nisa ala arba'umi'ati dirhamin. Apa benar Anda yang melarang kaum muslimin untuk memberikan mahar lebih daripada 400 dirham? Qala na'am. Kata Umar, iya, itu aku yang larang. Ya. Nahaitan nas, kau larang manusia. Qalat, lantas wanita itu menimpali lagi, ama sami'tallah yaqul,
Wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian memberi istri kalian qintara, harta yang berlimpah luah. Faqala Allahumma ghufran. Lantas mendengar itu, iya juga. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan. Kenapa kita memberikan batasan? Di sini, dan kalian memberi istri kalian harta yang melimpah. Sudah melimpah berarti memang tidak ada batasannya. Berarti kenapa kok dibatas-batasi lebih harus kurang dari 400 dirham? Itu yang disayangkan oleh kaum wanita, oleh si wanita ini. Lantas apa kata Umar bin Khattab? Melihat bahwasanya dalil perempuan ini benar. Pas dalam permasalahan. Apa kata beliau? Allahumma ghufran. Ya Allah, ampuni dosaku. Kullun nas afqahu min Umar. Ternyata orang-orang banyak yang lebih faqih, lebih paham ketimbang Umar bin Khattab. Itu pernyataan Umar bin Khattab. Summa raja'a faraqiba mimbar. Kemudian beliau pun kembali naik ke mimbarnya dan berkata, faqala, dan mengumumkan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni kuntu nahaitukum an yazidul nisa fi sadaqatihinna ala 400 dirhamin faman syaa yu'ti min mali au ma ahabba. Wahai sekalian manusia, tadi aku melarang kalian jangan sampai menambah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan lebih daripada 400 dirham. Ya. Maka faman syaa ayyuti mimali ma ahab. Barang siapa yang memberikan hartanya lebih daripada itu silakan, terserah mereka. Kalau dia ternyata mampu memberikan 600 dirham, kenapa rupanya? Ya. Kalau dia mampu, kenapa dibatasi? Demikian. Jadi permasalahan di sini ikhwah terkait dengan karakter di mana Umar bin Khattab mengakui akan kesalahannya. Ya, dan dia tak peduli nanti ada orangnya gimana nih Amr bin Khattab. Barusan dia katakan begini, sekarang sudah begitu, dia nggak peduli karena ini masalah syariat. Begitu beliau tahu itu salah, lantas beliau naik kembali mimbar dan diperbaiki. Yang tadi itu salah, yang benar ini tidak ada batasannya. Tadi aku dikasih tahu oleh ibu-ibu ini, insya Allah kan, demikian. Mengakui kesalahan itu sangat penting dalam dunia belajar mengajar. Wa an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, qala, dia berkata, sa'ala rajulun Ali bin Abi Thalib an mas'alatin. Ada seorang laki-laki bertanya suatu masalah kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala fiha, lantas dia pun berkata, faqala rajul, lantas laki-laki itu bertanya kembali, laisa kadzalika ya Amirul Mukminin. Jadi ketika seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang satu permasalahan, lantas Ali bin Abi Thalib pun memberikan jawaban. Mendengar jawaban Ali bin Abi Thalib, ada orang lain, sahabat lain atau laki-laki lain, ya, mengkritik apa yang dijawab, mengkritik jawaban Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Laisa kadzalik ya Amirul Mukminin. Bukan seperti itu wahai Amirul Mukminin. Innama lakin kada wa kada. Tapi yang harus dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Faqala radhiyallahu anhu asabta wa akhta'tu. Lantas mendengar ide laki-laki ini, mendengar paparan dari laki-laki ini, langsung Ali bin Abi Thalib mengatakan, wah, kamu yang benar, aku yang salah. Demikian ikhwah. Kamu yang benar, aku yang salah. Langsung diakui. Jika memang benar-benar itu salah. Jadi ikhwah, kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai pendidik harus mengakui kesalahan itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, memang kamu yang benar, aku yang salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sungguhnya di atas seorang alim ada lagi yang lebih alim. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana para sahabat tuh benar-benar mengikuti jejak Rasulullah SAW. Seandainya mereka salah, ya sudah, mereka akui mereka melakukan sebuah kesalahan. Mereka minta maaf. Ya, mereka memperbaiki kesalahan yang pernah mereka lakukan. Demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi kalau seandainya salah, ya sudah, beliau mengakui akan kesalahan. Kalau kita lihat di sini ikhwah, apa ada sahabat enggak begini begitu seolah-olah dia ingin menutupi kesalahannya itu seolah enggak kesalahan. Ini sangat berbahaya ikhwah. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya.
Sehingga kalau itu kita lakukan jadi samar yang namanya salah. Padahal kita sudah melakukan kesalahan. Terlebih lagi ini ikhwah terkait dengan seorang guru. Seorang guru itu dia sedang mentransfer ilmu, ikhwah. Sedang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Pasti ada salah, pasti adalah sebuah kesalahan. Tidak ada guru yang nggak salah. Ya. Profesi dia karena menyampaikan ilmu. Demikian. Bisa saja dia salah dalam menyampaikan. Oleh karena itu ketika dia salah dan ada yang mengingatkan akan kesalahan itu, dia harus terima kesalahan itu. Dia harus mengakui kesalahan itu. Dia harus menerima kebenaran yang ditunjukkan, yang dibukakan oleh seseorang pada dia. Walau siapapun orang tersebut. Itulah sebuah keberanian. Mengakui kesalahan dan mengakui benarnya orang yang telah mengkritiknya. Demikian ikhwah. Ya, ini kuat sekali kaitannya dengan karakter yang sebelumnya, yaitu tawadhu. Ya, rendah hati kepada orang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ketika kita tidak berani menerima kebenaran ikhwah, maka kita jatuh pada satu sifat yang dilarang oleh syariat, yaitu apa? Zulum. Ya, al-kibr, yaitu takabur. Seperti yang telah kita bahas di kajian lalu, di mana Rasulullah ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ar-rajulun yuhibbu ayyakuna na'lahu hasanan wa thiyabu hasanan. Bagaimana kalau seorang itu suka kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Lantas Rasulullah menjawab, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Yang dikatakan sombong adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Seorang yang tidak mengakui kesalahannya, tidak menerima nasihat orang yang mengkritik kesalahannya, sama seperti orang yang menolak kebenaran, dan itu sombong. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu akbar. Undur ila talamidati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadribuna arwa'ul amthati fi syaja'ah wal insaf. Anda lihat bagaimana murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berada di puncak keberanian, ya, di puncak insaf, yang menerima kebenaran dan menerima kesalahannya. Itu sebuah kesalahan. Ya, berani menyatakan yang salah itu salah walaupun itu pada dirinya sendiri. Walau kana ala hisabin nafs, walaupun yang salah itu dirinya sendiri. Jadi kalau dia salah, ya dia terima. Demikian ikhwah. Dia harus akui akan kesalahannya. Dia tidak berkelit. Demikian ikhwah. Wa hadza wallahi la yazidul mar'u 'izzan wa rif'atan. Demi Allah, hal ini akan mengangkat derajat, akan mengangkat kemuliaan dan kewibawaan seseorang. Wala yanqus min qadri syai'an, tidak mengurangi kehormatan sedikit pun. Wa man zanna ghaira dzalika faqad hada an jadati shawab. Barang siapa yang mengira bahwasanya kalau kita mengakui kesalahan berarti kita telah merusak harga diri kita, tentu ini merupakan pemikiran yang jauh dari kebenaran. Wal muallimu bihukmi wazifatihi wa basyariyatihi mu'ridun limisli hadzal mawaqif. Seorang muallim, seorang guru, ya, yang sedang menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari sebagai seorang pendidik, dan dia juga seorang manusia yang pasti salah, dia akan menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Dia akan masuk suatu hari nanti dia akan mendapati posisi dia seperti ini. Fayatara madza yaqul muallim idza akhta fil mas'alatin ma aradahu biha ahadut tullab. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lihat apabila apa yang dikatakan seorang guru, jika dia salah dalam satu permasalahan lantas diingatkan oleh salah seorang muridnya, summa bana lahu shawab, setelah diingatkan oleh murid-muridnya, fahamlah dia bahwa dia salah, muridnya yang benar. Fahal yubadiru ila syukri talib wal i'tirafu bi khata', apakah dia langsung menerima kebenaran itu dan berterima kasih kepada si murid dan mengakui kesalahannya? Am annahu yurawir
Wa yuqallibul kalam ba'dahu ala ba'd, atau dia mulai dia mulai mencari-cari alasan atau bersilat lidah, ya. Bersilat lidah, membolak-balikkan ucapan hatta yabirruhunna lahum sihhatal qawlihi, sehingga agar murid-muridnya menerima bahwasanya apa yang dikatakan tadi benar, padahal dalam hatinya mengatakan dia memang salah, tapi karena gengsi dia mengakui kesalahan, ya, dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan, dengan bersilat lidah, ya, sehingga murid-muridnya pun mau tidak mau menerima, seolah murid-muridnya ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, seolah yang benar itu adalah gurunya, padahal tidak. Atau kalakal jawab, atruku laka al jawab. Silakan Anda jawab sendiri. Kalau ada guru yang seperti ini, menurut Anda itu cocoknya bagaimana? Demikian ikhwah. Guru yang jelas salah, dikritik oleh salah seorang muridnya, tapi dia tidak terima, tapi malah bersilat lidah dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam kelitan-kelitan, dengan berbagai macam dalih, ya, sehingga dia mampu menganggap baik kesalahan yang telah dia lakukan. Demikian ikhwah. Murid pun terdiam. Demikian. Menurut Anda apa? Bagaimana menurut Anda guru seperti ini? Yaqulu Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, min barakatil ilmi wa adabihi al insafu fihi. Di antara keberkahan ilmu, di antara keberkahan dan adab ilmu yaitu insaf. Ya, insaf al-i'tiraf, artinya mengakui akan ilmu tersebut. Wa man la yansif lam yufahim wa lam yafham. Lam yafham wa lam yufahim. Barang siapa yang punya sifat insaf, maka dia tidak akan bisa memahami dan juga tidak akan bisa memahamkan orang lain. Al-khulasah, kesimpulan, ittisaful muallim bisyaja'ati matlabul likullil muallim. Bahwasanya seorang muallim wajib dia hendaklah dia memiliki sifat pemberani, dan itu tertuntut dari semua guru. Al-i'tirafil bil khata' laisa fi tanqis sahibil khata'. Mengakui kesalahan bukanlah penghinaan, bukanlah pelecehan bagi orang yang bersalah. Kita salah nih, kita akui kesalahan kita, itu bukanlah menghinakan harga diri kita, enggak. Bal huwa rafa'u lahu. Bahkan itu merupakan derajat yang mengangkat derajatnya karena dia mengakui kesalahan. Wa dalilu syaja'atihi. Wa dalilun ala syaja'atihi, dan itu merupakan bukti akan keberaniannya. Al-i'tiraf bil khata' maknahu islahul khata'. Mengakui kesalahan maknanya yaitu memperbaiki kesalahan. Jadi mungkin ada orang yang ikhwah, dia memang bapak salah, tapi dia enggak memperbaiki kesalahan. Demikian. Kan ada orang-orang yang kalau kita ketemu, aduh saya ini masih sibuk dengan dunia, banyak lalainya, gimana lah begitu. Tapi dia nggak juga berubah. Dia mengakui kesalahan, tapi dia nggak mau merubah kesalahan. Ini hanya sekedar basa-basi saja, ikhwah. Ya, ada orang seperti ini. Ya, ada orang seperti ini. Memang merokok itu merusak kesehatan, semua betul apa yang dikatakan yang dibungkus rokok, merokok dapat membuat kamu mati misalnya, membunuhmu, betul, memang betul ini. Tapi dia nggak pernah meninggalkan rokok. Jadi konsekuensi sebuah penerimaan mengakui kesalahan itu memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita hanya bertemu teman, kita lihat teman kita orangnya kuat agama, lantas kita masih sibuk dengan harta dunia, kita katakan, iya saya ini masih sibuk sekali dengan harta dunia, memang kehidupan saya masih lalai, sholat pun sering terlambat, kadang-kadang di penghujung waktu, inilah saya ini gimana ya. Hanya sekedar begitu basa-basi. Sementara tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Wah ini hanya basa-basi. Basa-basi untuk menaikkan mutu. Demikian ikhwah. Wa aqsu al-istimraru alaihi wal inad fihi. Kalau dia mengakui kesalahan, maksudnya berarti akan memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, kalau dia ternyata
terus melakukan kesalahan itu, berarti dia adalah orang yang sedang keras kepala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah karakter seorang muslim, seorang muallim, seorang guru, seorang tenaga pendidik ya. Hendaklah dia memiliki sifat pemberani, berani mengakui kesalahan. Demikian juga Anda sebagai orang tua. Ketika Anda mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, mungkin karena Anda emosi, Anda hukum anak Anda, padahal dia tak bersalah. Anda belum lagi klarifikasi benar dan tidaknya. Anda sudah menghukum. Ketika Anda tahu salah, Anda jangan pura-pura tidak bersalah. Seolah-olah melupakan. Minta maaf pada dia. Karena Anda telah memukulnya, menghukumnya dengan tanpa alasan. Demikian. Tidak bisa pura-pura lupa. Ya seolah-olah hilang. Oh yaudah, oh salah rupanya. Ya ilaha illallah. Enggak bisa seperti itu. Minta maaf. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kita akui kesalahan. Nah, maaf nak, tadi bapak salah menghukum, ternyata kamu bukan kamu pelakunya, maaf ya nak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Itulah baru namanya seorang yang seorang yang mengakui kesalahan. Ya. Seorang yang mengakui kesalahan. Demikian ikhwah. Kita harus berani mengakui kesalahan. Kita kalau salah, jelas salah, minta maaf pada anak-anak kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada istilah orang tua minta maaf, la ilaha illallah. Ini jelas sebuah kekeliruan, jelas sebuah kekeliruan. Siapapun yang salah dan jelas salahnya wajib minta maaf. Ya, wajib dia minta maaf. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Demikian ikhwah. Ya, dengan kita minta maaf kepada anak-anak kita karena kita telah bersalah, artinya kita sedang mengajari mereka bagaimana meminta maaf ketika kita bersalah. Kita mengajarkan dia menjadi seorang yang berani mengakui kesalahan. Demikianlah ikhwah para pemirsa sekalian, semoga sifat ini ada pada diri kita. Dan kalaupun sifat ini masih tipis ada pada diri kita, coba diupayakan agar dikuatkan sifat ini. Ya, hilangkan gengsi Anda untuk mengakui kesalahan jika Anda sudah tahu bahwasanya Anda berada pada posisi yang salah. Demikian ikhwah, wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya. Demikian saya undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.